Halo, selamat pagi. Halo, adik-adik yang di Getsemani Ronta. Apa kabarmu hari ini? Pasti baik dan luar biasa. Ayo semua adik-adik yang ada di rumah, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan beribadah, kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayo semua kita sama-sama angkat satu pujian. Sekolah minggu di seluruh GKST setia selalu berbakti pada Tuhan Yesus sahabatmu, muliakan namanya, Dia mengasihimu sekarang dan selamanya. Marilah kawanku, kita ke sekolah minggu, ajaklah temanmu, guru telah menunggu, nyanyikan pujian firman Allah, dengarlah dan berdoa padanya untuk semua. Ya, kita tetap mau memuji Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, segala puji syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku milikku lagi. Apapun yang Tuhan apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Ayo kita goyang semua. Suka-sukamu Tuhan, 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 namanya dimuliakan. Iya. Ya, adik-adik yang di rumah, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa, minta kekuatan pada Tuhan, agar Tuhan atau Roh Kudus akan senantiasa bekerja di hati kita masing-masing. Sebelum itu kita akan angkat satu pujian yang berkata, tanganku ada dua. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya. Tanganku lipat, lalu aku berdoa. Ya, semua kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau begitu baik mengasihi kami semua. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Roh Kudus akan senantiasa hadir di hati kami masing-masing, agar cerita firman-Mu yang hendak kami dengarkan sebentar, kami boleh pahami, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat Ibu Pendeta yang akan membawakan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan akan senantiasa berkati, Tuhan akan urapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo, selamat pagi. Ya, anak-anak, mari kita membuka Alkitab kita. Yang sudah tahu membaca, mari membuka Alkitab. Kitab Lukas 14 ayatnya yang ke-11. Lukas 14 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekali lagi, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Kita saksikan cerita dalam video pada saat ini. Nathan adalah anak yang sangat suka pelajaran olahraga. Nathan paling suka sepak bola dan memiliki prestasi yang sangat bagus di bidang sepak bola. Namun, Nathan terkadang suka membanggakan dirinya.
dia merasa dia yang lebih hebat dari teman-temannya, bahkan yang paling hebat. Suatu hari, di kelas Nathan, ada murid baru pindahan yang juga suka olahraga sepak bola. Namanya Amos. Sewaktu Amos masuk klub sepak bola di sekolah Nathan, semua mata memandangnya karena kehebatannya. Nathan menjadi iri dan kesal karena merasa teman-temannya sudah melupakan kehebatannya. Nathan berlatih lebih keras dan lebih keras lagi agar bisa menjadi lebih baik dari anak baru itu. Nathan selalu ingin menjadi yang pertama untuk menarik perhatian teman-temannya. Namun, teman-temannya selalu memuji kehebatan Amos. Suatu hari, sewaktu pertandingan melawan sekolah lain, Nathan berbuat curang. Nathan berusaha membuat Amos tidak nyaman dengan sepatunya. Nathan merobek sepatu Amos sehingga sepatu Amos tidak pas saat dipakai. Sejak pertandingan dimulai, Amos kesusahan berlari. Di tengah pertandingan, Amos terjatuh dan tim mereka kekurangan pemain. Akhirnya tim sekolah Nathan pun kalah. Semua teman-teman memandang kasihan kepada Amos dan menghampirinya. Ada yang membawakan minum, ada yang segera menggendong Amos. Bahkan tak satu pun teman-teman yang menanyakan tentang keadaan Nathan. Nathan menjadi sedih karena teman-teman tetap lebih memperhatikan Amos ketimbang dirinya. Saat pulang ke rumah, Nathan bercerita tentang sepak bola dan tentang Amos kepada ibunya. "Mama, Nathan bukan anak yang paling hebat lagi di bidang sepak bola, Ma. Ada anak baru yang lebih hebat daripada Nathan. Nathan mau berhenti saja dari sepak bola," jawab Mama. "Nathan, kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Akan selalu ada yang lebih baik daripada kita. Itu sebabnya kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang berkuasa atas kita. Semua berasal dari Tuhan, dan karenanya tidak seorang pun punya hak untuk menyombongkan diri." Kemudian, Nathan juga mengingat Injil Lukas 14 ayat 11 yang berbunyi, "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Nathan sangat menyesal akan perbuatannya. Sebelum dia tertidur, Nathan berdoa dalam hatinya, "Ya Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengingatkan bahwa aku ini milik-Mu. Tuhan yang berhak atas hidupku, sehingga aku tidak pantas untuk menyombongkan diri. Bantulah aku untuk rendah hati. Ingatkan aku bahwa semua berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Agar nama Tuhan yang semakin ditinggikan, bukan namaku." Keesokan harinya, Nathan mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Amos. Amos dengan rendah hati memaafkan temannya, dan mereka pun menjadi sahabat. Ya, anak-anak, setelah kita menyaksikan video atau cerita tadi yang menggambarkan bagaimana seorang anak yang bernama Nathan, dia sangat menyombongkan dirinya karena dia pandai main bola kaki, dia tidak mau kalah dalam pertandingan, dia tidak mau ada yang saingi dia. Saat ada salah seorang namanya Amos, dia juga pandai bermain bola kaki, dan saat mereka bermain, dia selalu menang. Pada akhirnya si Nathan ini merasa iri. Dia tidak suka melihat orang lain yang saingi dia. Maunya dia terus yang menang. Sehingga kita melihat cerita tadi, saat mereka bermain dia berbuat curang. Dia merobek sepatunya si Amos. Pada akhirnya saat bermain, Amos terjatuh. Ya, anak-anak, dia terjatuh
dan teman-temannya pergi membantunya. Sedangkan si Nathan ini sudah banyak teman-temannya yang sudah tidak senang sama dia. Ya, jadi mereka membantunya dan si Nathan menjadi sedih karena melihat ternyata teman-temannya lain sudah tidak senang sama dia. Dan mereka lebih senang sama si Amos. Dan pada waktu malam dia merenung, dia bertanya kepada mamanya. Dan mamanya beritahu kalau kehidupan ini Tuhanlah yang mengaturnya. Dan kita tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh diri kita. Tidak boleh kita meninggikan diri. Sehingga ia teringat dengan ayat firman Tuhan yang baca tadi dalam Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dia sudah menyesal. Besoknya dia bertemu dengan si Amos. Dia minta maaf kepada si Amos. Lalu mereka kembali bersahabat dengan baik. Dan itulah yang Tuhan sangat mau untuk kita buat sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita menyombongkan diri, tetapi mari kita bersahabat dengan semua orang. Karena di mata Tuhan semua sama. Demikian cerita firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta yang sudah membawakan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian yang berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi mari kita nyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu setia kepada kita adik-adik ya. Mari Ibu Guru ada ambil foto anak-anak yang begitu setia, anak-anak yang begitu taat kepada Tuhan. Nanti sama-sama kita saksikan di foto-foto berikut ya. Semua amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Semua amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Kita angkat pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah
Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Sekali Tuhan. lagi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sebab Dia baik. Berdoa kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan di dalam minggu ini dan minggu kemarin ada teman-teman kita yang berulang tahun. Adik Julio, Kakak Julisia nanti tanggal 17 berulang tahun juga ya. Jadi Ibu Pendeta, kami mohon didoakan anak-anak sekolah minggu kita yang berulang tahun bulan ini. Iya, mari kita satukan hati kita berdoa, jangan kita bermain, kita tutup mata, kita kunci tangan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan Tuhan pada pagi ini. Kami anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti ibadah evangelisasi sekolah minggu. Kami bersyukur cerita firman-Mu telah kami dengarkan bersama, yang mengajar kami semua untuk tidak menyombongkan diri, untuk tidak meninggikan diri kami dalam kehidupan kami, di dalam dunia ini. Tetapi biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak sombong, yang tidak meninggikan diri. Tetapi kami boleh menerima sesama kami, teman kami, dan semuanya itu kami boleh bersahabat satu dengan yang lainnya. Sehingga kami akan senantiasa dipimpin dan disayang oleh Tuhan dalam perjalanan perjuangan hidup kami, pertumbuhan kami sebagai anak-anak-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan bagi teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu yang beberapa waktu lalu di bulan ini merasakan anugerah dan berkat Tuhan lewat ketambahan usia setahun lagi. Kau berkati mereka Tuhan dalam pertumbuhan mereka masing-masing. Biarlah anugerah sukacita senantiasa menjadi milik kehidupan mereka setiap saat. Demikian kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit. Kepadamu Tuhan kami bermohon dan berharap Engkau akan memberkati segala upaya pengobatan makanan minuman yang ada, sehingga anak-anak kekasih kami ini akan kembali kuat dan sehat dalam menjalani hidup mereka, dalam pertumbuhan mereka sebagai anak-anak-Mu. Demikian Tuhan, Engkau berkati kami semua anak-anak sekolah minggu yang telah bersama-sama duduk di rumah kami masing-masing dalam kami beribadah pagi ini. Biarlah Engkau terus menyertai kami, membimbing kami dalam pertumbuhan kami masing-masing. Tuhan pun akan memberkati guru-guru sekolah minggu yang selalu setia melaksanakan pelayanan. Biarlah berkat sukacita senantiasa menjadi milik kehidupan mereka. Kami berdoa pula bagi saudara Ardi bersama saudara-saudara lainnya yang boleh membantu kami dalam pelayanan sekolah minggu. Tuhan akan terus memberkati mereka dalam keberadaan hidup mereka, dalam talenta yang Tuhan telah anugerahkan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Berkenanlah Tuhan memberkati persembahan yang telah kami persembahkan ini. Ampuni segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan doa kami ini. Amin. Terima kasih Bu Tita. Terima kasih Kakak Kiki, Kakak Ardi, Kakak Epen, Kakak Vika yang boleh terlibat di dalam pelayanan kita
Pada pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih juga teman-teman guru sekolah minggu. Sekarang kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita menerima berkat Tuhan. Ya, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Ya, amin. Tuhan Allah yang luar biasa. Ayo semuanya adik-adik berdiri. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Minggu selesai.